Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bausia Liu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bausia Liu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bausia Liu ini. Lantas siapa sih Bausia Liu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bausia Liu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bausia Liu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bausia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bausia Liu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase Tribuners.
Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang tribuner seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribunals Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribunals sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem. Buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah
Serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribunars. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas tribuner seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses, mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, uh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025.
Nah, diketahui foto Bausia Liu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bausia Liu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bausia Liu ini. Lantas siapa sih Bausia Liu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bausia Liu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bausia Liu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bausia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bausia Liu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat
negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang tribunal seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribunals Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribunals sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem. Buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribunals. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribunars. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung
dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai uh, berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Nah, Tasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu Tribuners, uh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai
dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Chuan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bolsia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang Tribuners seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk
bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribunals Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribunals sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Sedangkan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribunals. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribunars. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners
ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai uh, berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung
produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bolsia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bolsia Liu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners, Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang Tribuners seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni rumah sakit Soroka.
Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuner seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses, mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak
awal perang termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Nah, Tasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah,
Akibatnya Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Paul Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu, Tribuners, karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara, serta wilayah Manase, Tribunars. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya, Tribunars, Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang, Tribuners, seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar
menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribunals. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza, namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu, dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota, yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat pelindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi, yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel, Tribuners, pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Nah, Tasnim
sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit, Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya. Namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina, Tribuners, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional, Tribuners, sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu, Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun, Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi, Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017, Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya, Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena, Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut
karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benyamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu, Tribuners, karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya, Tribuners, Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang, Tribuners, seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia, Tribuners, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi.
Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza, namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu, dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota, yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel, Tribuners, pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf
Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Mousavi, menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit, Soroka, dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina, Tribuners, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional, Tribuners, sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu, Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun, Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi, Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017, Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya, Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena, Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu, Tribuners, karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini.
Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Afner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase Tribunars. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribunars Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang Tribuners seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribuners, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Siada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka.
Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Yada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu, dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribunars. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota, yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas tribuner seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai uh, berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel, Tribuners, pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa
Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan
dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara, serta wilayah Manase Tribunars. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribunars Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang Tribuners seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribunals Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribunals sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni rumah sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem. Buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribunals. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah
Serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas tribuner seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses, mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025.
Nah, diketahui foto Bausia Liu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bausia Liu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bausia Liu ini. Lantas siapa sih Bausia Liu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bausia Liu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bausia Liu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bausia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bausia Liu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat
negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang tribunal seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribunals Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribunals sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribunals. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza, namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribunars. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung
dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu Tribuners, uh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai
dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bolsia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners terkait perang Israel-Iran begitu ya yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos, bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang Tribuners seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk
bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Sedangkan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat pelindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners
ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai uh, berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu Tribuners, uh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung
produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bolsia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini Bolsia Liu ini juga belum diketahui keberadaannya, oleh sebab itu FBI memberikan imbalan yang cukup besar yang dibilang miliaran rupiah begitu ya untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya Tribuners, Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut. Hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang, Tribuners, seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel
Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem. Buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribuners, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Siada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Siada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang. Meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan
akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai uh, berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel Tribuners pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu Tribuners, uh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina Tribuners yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional Tribuners sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017 Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah,
Akibatnya Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Bosya Liu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benjamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu, Tribuners, karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya, Tribuners, Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang, Tribuners, seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar
menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribunals, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin. Siada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Siada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribunals. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu, dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota, yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuner seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi, yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel, Tribuners, pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba.
Nah, Tasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa Radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Mousavi, menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit, Soroka, dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina, Tribuners, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional, Tribuners, sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu, Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun, Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi, Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017, Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya, Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena, Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut
karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benyamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu Tribuners karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya, Tribuners, Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang Tribuners seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem. Buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia Tribuners, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin.
Syada ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Syada, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syada juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza, namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syada ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu, dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota, yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas tribuner seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel, Tribuners, pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Natasnim sendiri melaporkan Tribuners bahwa radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar
terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit, Soroka, dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya, namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina, Tribuners, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional, Tribuners, sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu, Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun, Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi, Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017, Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya, Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena, Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut
karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benyamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu, Tribuners, karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balik serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribuners. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya, Tribuners, Komando Front Dalam Negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang, Tribuners, seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia, Tribuners, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin.
Syahda ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Syahda, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syahda juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza, namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik terhadap Hamas, Syahda ini menilai bahwa hal itu justru dimanfaatkan oleh pemerintah Mesir untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi dari teroris Mesir begitu ya, Hamas yang merupakan cabangnya justru tidak pernah diperlakukan yang sama. Lanjut Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, masih di berita internasional begitu ya, bahwa bau busuk limbah kotoran ini memenuhi shelter ataupun bunker yang ada di Israel begitu, dan menjadi tempat berebut antara warga Israel yang hendak menyelamatkan dirinya sendiri di tengah serangan terus-menerus dari Iran ke Tel Aviv. Kepanikan para pemukim Israel atas serangan rudal Iran ini menyebabkan kenyataan yang mencoreng apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah negara pendudukan tersebut, Tribuners. Peluncuran rudal Iran ke wilayah Israel ini memicu serangan sirina peringatan udara ya yang berbunyi di berbagai kota, yang mendorong warga Israel untuk bergegas mencari tempat perlindungan ataupun ke shelter ataupun ke bunker sesuai dengan instruksi dari Komando Front Dalam Negeri. Terkait shelter pelindungan bom di Israel, media Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa sejumlah pendudukan di selatan Tel Aviv ini telah berlindung di tempat perlindungan bom besar di stasiun bus pusat dengan beragam keluhan. Karena menurut surat kabar tersebut, pemukim menyatakan ketidakpuasan mereka begitu berlindung dalam kondisi shelter yang disebut tidak layak. Beberapa menggambarkannya sebagai tempat yang terabaikan dan tidak layak untuk tempat tinggal jangka panjang, meskipun di shelter ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas Tribuners seperti ruang disinfeksi, tangki air, dan juga pintu yang sudah diperkuat sehingga diperkirakan atau diklaim aman begitu dari serangan rudal. Nah, penduduk lingkungan tersebut termasuk Safir Omran Tribuners ini mengeluh karena sejumlah tempat pelindungan bom ditutup selama keadaan darurat, diduga karena kekhawatiran akan pencurian. Nah, surat kabar itu juga mengutip pernyataan warga yang menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pemilik usaha dan pengemudi taksi yang mengatakan bahwa mereka menolak pergi ke tempat penampungan begitu karena bau busuk dan limbah kotoran yang menyebar di dalamnya. Nah, mereka juga menekankan kalau tempat penampungan tersebut tidak menyediakan tingkat perlindungan dan keselamatan minimum sehingga kemungkinan besar shelter itu bisa dijebol oleh rudal dari Iran. Sementara pemerintah kota Tel Aviv menanggapi kalau semua tempat penampungan umum terbuka dan dapat diakses. Mereka juga menyatakan ada sekira 90 titik perlindungan baru telah ditambahkan akibat kerjasama dengan Komando Front dalam perang sejak awal perang, termasuk rehabilitasi tempat penampungan stasiun pusat. Nah, Tribuners, ke berita terakhir, ada soal kombinasi rudal Iran menghantam Tel Aviv di Israel. Ini berita terakhir ya Tribuners untuk merangkai berita hari ini, yang mana Iran kembali melancarkan serangan terhadap Israel, Tribuners, pada Kamis 19 Juni pagi. Surat harian Israel yakni Yediot Ahronot Tribuners melaporkan bahwa Iran ini telah menggunakan kombinasi antara rudal dan drone dalam serangan tersebut. Karena serangan ini dilaporkan menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Nah, Tasnim
sendiri melaporkan Tribuners bahwa Radio Angkatan Darat Israel ini menyebut serangan Iran sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir ini. Karena militer Israel mencatat Iran menembakkan 30 rudal balistik dan akibat serangan itu 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Buntut serangan itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini bertekad untuk menagih harga mahal dari para tiran di Iran, Tribuners. Sementara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Tehran akan terus menyerang target apapun yang dimiliki oleh Israel. Nah, pernyataan Mousavi ini disampaikan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit, Soroka dan pemukiman warga sipil. Sementara itu, Tribuners, eh, Iran juga akan melancarkan serangan yang membabi buta begitu ya. Namun mereka mengklaim bahwa Iran hanya menargetkan situs-situs militer dan tidak menargetkan warga sipil seperti yang dituduhkan oleh Israel, sehingga Iran ini menyebut atau mengatakan bahwa klaim Israel ini tidak benar dan hanya memicu konfrontasi yang lebih sengit di antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada sosok Bao Xiaoliu yang disebut ini sebagai pemasok senjata ke Iran yang kemudian diincar oleh FBI. Nah, sosok Bao Xiaoliu ini merupakan warga Cina, Tribuners, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas begitu, karena fotonya ini sudah tersebar di media sosial ataupun di media pemberitaan baik secara nasional maupun internasional, Tribuners, sejak kemarin Kamis pada 19 Juni 2025. Nah, diketahui foto Bao Xiaoliu ini pertama kali dibagikan oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI karena masuk dalam daftar buronan begitu. FBI ini bahkan menghargai kepala Bao Xiaoliu ini sebanyak 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 245 miliar rupiah begitu, Tribuners. Nah, hadiah ini akan diberikan kepada siapapun yang memiliki informasi yang mengarah kepada penangkapan Bao Xiaoliu ini. Lantas siapa sih Bao Xiaoliu ini dan apa saja kasus yang menjeratnya sampai dihargai mahal begitu ya bagi warga yang bisa menangkapnya. Nah, dikutip dari situs resmi FBI sendiri, Bao Xiaoliu ini lahir di Weifang, Shandong, Cina begitu pada 10 September 1981 dan saat ini ia berusia 44 tahun, Tribuners. Bao Xiaoliu ini mempunyai nama alias Emily Liu dan Bao Juan Liu begitu. Secara ciri-ciri fisik, ia memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna coklat. Informasi tambahan, Bao Xiaoliu ini menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, Kanton, dan juga Farsi, Tribuners. Nah, sosok ini dilaporkan terlibat dalam mendukung produksi persenjataan dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melalui pengadaan dan pengiriman ilegal ke Iran atas teknologi penggunaan ganda yang dikendalikan oleh ekspor Amerika Serikat. Nah, dirangkum dari web resmi program Reward for Justice dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Bao Xia dan kawan-kawan ini sudah melancarkan aksinya sejak 2017, Tribuners, dan ia bersama rekan-rekannya ini memanfaatkan sejumlah perusahaan berkedok di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT begitu untuk mengirim komponen elektronik asal Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC yang dapat digunakan untuk memproduksi UAV ataupun sistem rudal balistik dan keperluan militer lainnya. Nah, akibatnya, Tribuners, sejumlah besar komoditas asal Amerika Serikat ini memiliki kemampuan militer telah diekspor dari Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan IRGC. Nah, sampai saat ini, Bao Xiaoliu ini juga belum diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu, FBI memberikan imbalan yang cukup besar, yang dibilang miliaran rupiah begitu ya, untuk siapa saja yang berhasil menangkap dari sosok tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, terkait perang Israel-Iran begitu ya, yang cukup memporak-porandakan kedua negara dan membuat chaos. Bahkan dunia pun juga turut menyorot adanya perang kedua negara ini. Karena, Tribuners, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus membayar harga mahal untuk perang tersebut
karena melukai warga-warganya dan merusak beberapa fasilitas militer yang ada. Bahkan ia pribadi mengungkap penderitaan keluarganya menyusul dibatalkannya pernikahan Avner Netanyahu yang merupakan anak bungsu dari Benyamin Netanyahu sendiri, Tribuners. Karena pernikahan Avner Netanyahu ini sebenarnya dijadwalkan dilangsungkan Senin pekan ini, tapi harus ditunda begitu, Tribuners, karena perang antara Israel dan Iran ini semakin memanas, bahkan serangan balasan terus bergilir begitu di antara kedua negara ini. Nah, pihak kepolisian sejak pekan lalu juga sudah mengumumkan akan menutup wilayah udara radius 1,5 km di sekitar Ronit Farm yang menjadi lokasi pernikahan Avner, kecuali untuk helikopter polisi, Tribuners. Pada Kamis, IDF juga mengumumkan bahwa Iran ini meluncurkan rudal balistik ke Israel sehingga memicu sirine peringatan yang meraung-raung di beberapa wilayah di utara negara tersebut. Dan peringatan ini diaktifkan di daerah yang luas dan membentang dari dataran tinggi Golan dan Galilea hingga wilayah Karmel, wilayah Teluk Haifa, lembah Jezreel dan Wadi Ara serta wilayah Manase, Tribunars. Nah, peringatan tersebut juga menyebabkan penundaan penerbangan penyelamatan yang memulangkan warga negara Israel yang terdampar di luar negeri. Sore harinya, Tribunars, Komando Front dalam negeri ini mencabut perintah begitu untuk tetap tinggal di rumah. Sementara layanan darurat Magen David Adom melaporkan tak ada korban jiwa dan cedera akibat dampak rudal tersebut hanya dilaporkan begitu seorang wanita terluka saat berlari berlindung ke tempat bunker ataupun shelter. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal perang Israel dan Iran, karena kemarin ini Iran melancarkan serangan begitu ya ke rumah sakit Soroka di Israel Selatan sehingga membuat negara tersebut marah dan mengancam nyawa dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Israel disebut meradang, Tribuners, seusai rumah sakit Soroka di Israel Selatan ini terkena serangan Iran pada Kamis 19 Juni kemarin. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini pantas untuk dihabisi. Berbicara di rumah sakit Soroka di Beersheba, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ditanya tentang niat Donald Trump di perang Iran versus Israel, terutama soal apakah Israel ini mengharapkan Presiden Amerika Serikat tersebut untuk bergabung dalam aksi penyerangan terhadap Iran. Nah, Netanyahu menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat membantu Israel ini merupakan hak mutlak begitu yang harus dilakukan. Sementara itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini masih belum memberikan kepastian akankah negaranya ini turun membantu sekutunya secara langsung begitu. Nah, Trump menyebut keputusannya nanti ini sangat tergantung dengan kondisi di lapangan. Ia juga menilai situasi ini bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi. Nah, diketahui, Tribuners, sebelumnya pada Kamis kemarin dini hari tepatnya, sebuah rudal ini diluncurkan oleh Iran dan tepat menghantam rumah sakit utama di Israel bagian selatan yakni Rumah Sakit Soroka. Media Israel sendiri menayangkan rekaman jendela yang pecah begitu dan asap hitam pekat yang mengepul dari lokasi tersebut. Serangan rudal Iran ini juga tidak hanya menyasar rumah sakit tetapi juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dua lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Sementara, Tribuners, wartawan dari beberapa media internasional begitu ya, juga melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hebat dan berkelanjutan di beberapa daerah Tel Aviv dan Yerusalem, buntut dari serangan rudal Iran ini terhadap rumah sakit yang ada di Israel. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya masih soal perang antara Iran dan Israel begitu ya, yang mana seorang pakar menyebutkan bahwa Arab ini diam-diam mendukung serangan Israel ke Iran. Seorang pakar geopolitik Mesir yang kini tinggal di pengasingan, ada Dalia Siadia, Tribuners, yang menyebut bahwa banyak orang Arab sebenarnya diam-diam bersukacita atas serangan Israel ke Iran. Hal ini disampaikan Siadia dalam wawancara eksklusif dengan The Jerusalem Post pada Rabu 18 Juni kemarin.
Syahda ini menyebut rezim Iran telah lama menjadi musuh kawasan terutama bagi poros Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Menurut Syahda, Mesir ini justru memainkan peran berbahaya begitu karena menyembunyikan dukungan terhadap Iran di balik retorika pro-Palestina Tribuners. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Qatar sebagai faktor utama di balik pergeseran dari kebijakan Mesir ini. Nah, menurutnya Qatar ini sengaja menugaskan Mesir untuk menutupi kejahatan Iran melalui media nasional, media sosial, hingga institusi seperti Universitas dari Al-Azhar. Syahda juga mengkritik Tribuners bahwa sikap Mesir yang berpura-pura membela rakyat Gaza, namun tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Ia juga menyebut bahwa intelijen Mesir ini terlibat dalam pungli terhadap warga Gaza yang ingin mengungsi. Mengenai dukungan publik